kepada pasiennya, ya. Edukasi. Kalau misalnya berdiri caranya begini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau berjalan caranya seperti ini. Nah, itu juga harus diketahui bagaimana caranya yang tepat. Nah, ini yang terkait dengan body alignment. Bagaimana posisi tubuhnya berhubungan dengan mekanika. Nah, mekanika tubuhnya. Ini contohnya ya, di samping, kedua kaki diletakkan datar, lengan berada di samping, punggungnya lurus dan otot-otot perut dikencangkan. Prinsip yang diaplikasikan juga kepada pasien atau saat memberikan asuhan adalah keseimbangan dapat dipertahankan jika line of gravity melewati dan base of support-nya. Jadi ini line of gravity-nya itu yang atas ya, lebarnya. Nah, base of support itu yang bagian bawah. Nah, line of gravity yang atas itu melewati base of support yang bawah. Nah, kemudian base of bulan dan keseimbangannya akan mencapai lebih besar. Sehingga tadi disampaikan kita harus berdiri ya di antara kedua kakinya harus dilebarkan. Nah, jika line gravity berada di luar pusat dari base of support yang atas tadi, maka energi lebih banyak digunakan. Kalau kakinya kita itu lebih sempit dibandingkan dengan posisi atas, maka itu bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian the base of support yang luas dan bagian-bagian dari body alignment baik akan menghemat energi dan mencegah kelelahan otot. Jadi yang base of support yang luas, yang bawah, dan bagaimana bagian-bagian dari body alignment-nya akan menghemat energi dan juga mencegah kelelahan otot. Tadi disampaikan, kalau postur tubuh kita itu mencegah kelelahan pembersihannya, ya, itu harus tahu. Kemudian, perubahan dalam posisi tubuh membantu mencegah ketidaknyamanan otot-otot. Bagaimana posisinya, kita harus bisa memposisikan diri, ya, bisa bergerak ke samping kanan, samping kiri, tidak hanya kita perawat, tapi juga pasiennya, agar tidak terjadi luka tekan, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini disebutkan perubahan dalam posisi tubuh membantu mencegah ketidaknyamanan otot ya. Kita pegel, kita nggak kurang nyaman, capek di sana. Kemudian body alignment yang jelek dalam waktu yang lama dapat menimbulkan rasa nyeri kelelahan otot dan juga kontraktur. Nah, jadi body alignment yang jelek, posisinya yang tidak sesuai dengan konsep teori, ya. Kemudian dalam waktu yang lama dapat menimbulkan rasa nyeri. Kemudian karena struktur anatomi individu berbeda, maka intervensi keperawatan harus secara individual dan sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Nah, itu harus tahu ya setiap individu tahu akan dia kelemahannya di mana, kemudian menduduki konsultan ya, sehingga harus tahu posisinya di sana. Nah, itu untuk memperkuat otot-otot yang lemah, membantu mencegah kekakuan otot, dan tahu terkait dengan body alignment yang harus kita jaga, yang harus kita ketahui juga adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi body alignment, yang timbal balik antara tubuh dan juga bumi. Sehingga tadi disebutkan di gambar ini tadi adalah center of gravity-nya ada di mana. Nah, yang selanjutnya adalah postural reflex dan opposing muscle group. Aksi dari otot postural yang terus-menerus menyokong seseorang pada posisi tegak melawan gravity. Yang terakhir adalah perubahan postur. Jadi kalau misalkan teman-teman memposisikan diri, ya, melakukan tindakan yang membutuhkan ketelitian, ternyata belum bisa, ya, tidak terselesaikan, maka kita harus melakukan timbang terima atau penyerahan pasiennya. Nah, dalam penyerahan pasien nanti kita juga mengoperkan bahwa jadi kita lakukan pemasangan ini nih, misalkan pemasangan infus kesulitan, udah
nggak enak semua rasanya, punggungnya capek, kita bisa segera luruskan bahwa pasien ini berada di skill yang ya. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa nursing health ini tidak hanya untuk perawat, tapi juga untuk pasien, atau tidak hanya untuk pasien, tapi juga untuk perawat. Jadi kita harus tahu ya, karena kita perawat sebagai role model yang penting dalam mengajarkan kebiasaan yang sehat atau baik, dan juga postur tubuh yang baik. Ya, kita harus tahu bahwa kita juga mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang sehat atau baik, baik tubuh yang baik. Itulah yang harus disampaikan atau ditekankan dalam pertemuan kali ini, ya. Bahwa kita sebagai seorang perawat harus mampu mengajarkan kebiasaan yang sehat atau baik dan juga postur tubuh yang baik berkaitan dengan body alignment tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana konsep body alignment-nya kurang sesuai. Untuk yang pertama, poor posture, forward head, flat back. Kita sebut dengan apa? Gambar yang sebelah kiri. Ayo apa? Jadi kepalanya itu maju dan seterusnya. Ada? Apa berarti namanya? Yang dia melengkung. Bungkuk, Pak. Punggungnya melengkung, apa namanya? Apa namanya, Ruth? Bungkuk ke depan. Lordosis. Lordosis. Lordosis atau skoliosis, Pak? Kalau skoliosis dia membentuk huruf S. Nah, membentuk huruf S. Kifosis bungkuk. Kifosis. Kifosis kan bungkuk. Kalau lordosis kan dia ke depan dadanya. Oke. Nah, yang tepat teman-teman praktekkan adalah yang sesuai dengan garis hitamnya ini ya. Yang teman-teman bisa aplikasikan sesuai dengan. Kemudian yang kedua adalah good posture. Ada balance antara upright posture. Pundaknya ditarik ke belakang ya agar dadanya bisa terangkat maju ya, terangkat tinggi dan maju. Nah, itu adalah balance antara upright posture. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah poor posture lagi, forward head. Kemudian ya rounded shoulder, dia membungkuk gini ya, weak abdominal muscle dan sway back. Back-nya maju ya. Nah, ini yang kurang sesuai juga sehingga harus kita posisikan seperti yang di bagian tengah, yaitu good posture. Ini beberapa kelainan tubuh yang teman-teman harus tahu ya. Yang pertama adalah normal, kemudian dia lordosis ya, kemudian ada juga kyphosis, kemudian flat ya, kemudian flat back, dia agak membungkuk, kemudian sway back membungkuk ya, kemudian yang selanjutnya adalah skoliosis yang bentuk huruf S. Nah, ini adalah harus teman-teman ketahui karena bisa terjadi pada pasien kelolaan kita, dan kita juga harus menjaga kesehatan agar body alignment kita tetap terjaga dengan baik. Latihan untuk bisa meningkatkan body alignment yang baik adalah yang pertama, meningkatkan ya fungsi tangan yang baik, mengurangi jumlah energi yang digunakan untuk mempertahankan keseimbangan. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan sirkulasi renal dan fungsi sinal. Ya, jadi dengan body alignment yang terjaga dengan baik, kita mampu meningkatkan fungsi tangan, mengurangi jumlah energi yang digunakan, mengurangi kelelahan, memperluas ekspansi paru, dan meningkatkan sirkulasi renal dan juga fungsi gastrointestinal. Nah, ini beberapa posisi-posisinya ya. Fleksi definisinya apa, ekstensi, adduction, rotation, dan seterusnya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman terkait dengan konsep nursing health
yang kaitannya dengan body alignment, apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, ya jadi kita sebagai seorang perekan asuhan dan juga bagaimana memposisikan pasien ya agar body alignment-nya tidak terganggu ataupun kalau sudah terganggu ya apa namanya dimohon untuk menyampaikan sesuai dengan teorinya. Ya, bisa kita lanjutkan teman-teman? Oke, berarti sudah ada gambaran ya body alignment itu seperti apa, kemudian kaitannya dengan hepar atau hati bagaimana? Sudah ada kaitannya? Yang selanjutnya adalah nursing health pada nutrisi. Ada yang mau berpendapat? Silakan nursing health pada nutrisi. Ada? Belum? Nutrisi. Nah, peran perawat dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien. Dilihat dari mana? Yang pertama adalah makanan, ya. Membantu memelihara kesehatan tubuh, kemudian perawatan, ya. Kemudian penyembuhan penyakit. Oleh karena itu, nutrisi sangat penting bagi pasien untuk membantu perawatan dan penyembuhan penyakit. Misalkan pasien habis operasi atau post operasi, ya kan, dia membutuhkan perawatan. Nah, perawatannya di sini salah satunya juga harus diikuti oleh dokter keluarga atau dokter yang merawat saat itu siapa. Nah, di sini saling berembuk terkait dengan penyembuhan penyakit, dokter penanggung jawabnya, ya kan? Boleh nggak nih dikasih nutrisi ini? Boleh, silakan. Kemudian lunaknya atau tambahannya, ya nanti ditambahkan di sana. Di sini dulu ya, tugas atau peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien. Selain kita harus membantu memelihara kesehatan tubuhnya, ya kita harus tahu bahwa pasien ini butuh makanan untuk menunjang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh saat itu. Ya, peran perawat di sini adalah dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada ya, jadi harus tahu pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasiennya bagaimana. Karena pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien ini tidak hanya pada semua organ seperti pada cluster ruling adalah orang-orang yang terundang. Oke. Nah, peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Silakan ada pendapat. Ya, pendapat? Belum? Belum? Oke. Kita lanjutkan. Masuk ke satu-satu, ini referensi yang kita dapatkan adalah nutrisi pasien sebagai advokat. Nah, di sini perawat memberikan diet sesuai dengan kebutuhan pasien, baik jenis diet maupun jumlahnya. Nah, memberikan yang memikirkan, bukan, tapi tugas kita adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ingat teman-teman, tugas perawat adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika dia mengeluarkan diet, di sini perawat memberikan berarti melakukan tindakan langsung. Kalau dietnya susu ya berarti diberikan susu. Kalau dietnya adalah bubur ya diberikan bubur. Kalau dietnya lain adalah. Nah, itu juga harus tahu memberikan diet, memberikan itu berarti ya bagaimana langkah kita memberikan. Seperti tadi kita berdinas, satu pasiennya tidak bisa makan. Nah, mau atau enggak? Kita ditanyakan, oh pasiennya mau, berarti kita usulkan kepada medis, dokter penanggung jawabnya. Dok, kalau misalkan ini kita pasang dietnya yang sesuai bagaimana? Nah, itu kita harus tahu, ya. Perawat memberikan diet sesuai dengan kebutuhan pasien, baik jenis maupun jumlahnya. Yang kedua adalah membantu klien dan keluarga dalam informasi. Nah, harus tahu di sana.
Kemudian menginterpretasikan berbagai informasi dan menghubung antara bagian dalam dan juga masyarakat. Nah, ini harus tahu peran perawat sebagai seorang advokat. Nah, teman-teman tahu konsepnya ya, sebagai advokat berarti membela, sehingga peran dan tugas perawat di sini ya tentunya berhubungan dengan pembelaan pasien tadi. Apakah tidak boleh dietnya susu misalkan. Nah, kenapa? Teman-teman harus tahu, harus ikut membela. Nah, kemudian berkaitan dengan cairan yang boleh masuk berapa. Kemarin sudah belajar terkait dengan diuresis ya, kebutuhan cairannya. Kalau di sini lebih ready, siap, maka kita harus memberikan. Selanjutnya adalah nutrisi pasien sebagai edukator. Nursing health, kita kemudian dengan nutrisi, tapi peran perawat di sini adalah sebagai edukator. Peran perawat sebagai edukator di sini adalah membantu ya pemahaman pasien dulu. Pasien harus tahu penyakitnya ini apa, gejalanya apa, kemudian kontraindikasinya apa. Membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan. Jadi Pak, Bu, misalkan ya, pasiennya ternyata tidak bisa melalui saluran nafasnya. Apa yang dilakukan? Maka kita melakukan penandatanganan langsung berupa sertifikat. Jangan kita ditelepon, kemudian ada telepon. Nah, di sini kita berarti melakukan ya membantu klien untuk menjelaskan kenapa ada dua perawat misalnya dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah peran perawat sebagai koordinator. Peran perawat sebagai koordinator adalah mengkoordinasi seluruh pelayanan keperawatan. Oh, pasiennya ini nanti akan ada operasi jam 7 pagi. Advisnya adalah puasa 4 jam sebelum tindakan. Berarti kita harus memposisikan pasien tindakan sebelum operasi. Ya, kemudian mengatur tenaga keperawatan yang akan bertugas jelas. Kemudian mengembangkan sistem pelayanan keperawatan, ya, memberikan informasi tentang hal yang terkait dengan pelayanan keperawatan. Nah, peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, kemudian merencanakan, mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan, sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan pasien. Namanya koordinator. Tadi ya contohnya, pasiennya akan menjalankan operasi jam 7 pagi dengan advis 4 jam sebelum operasi harus puasa. Maka kita jam 3 pagi menginformasikan kepada pasien, Pak, sudah jam 3 pagi mulai puasa ya. Atau dari malam, misalkan sampai malam, jadi menginformasikan bahwa sebetulnya ini tidak sesuai. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini. Kolaborator berarti bekerja sama, ya. Sebagai konsulan berarti tempat konsultasi ada masalah. Nah, tempat konsultasi ya di sini. Tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan, membantu memahami dan mengintegrasikan makna kehidupan saat ini sambil memberikan bimbingan dan dorongan untuk melakukan perubahan. Jika sebagai konsultan, kita memotivasi ya, motivasi pasien agar misalkan nutrisinya kurang atau nutrisinya tidak mau diet dan sebagainya, maka kita bisa memotivasi klien, misalkan Pak ini nggak mau makan, kenapa? Kita harus memotivasi klien. Kalau misalkan tidak suka, maka kita bisa menginformasikan kepada nutrisionisnya atau dokter spesialis gizinya, ya. Kalau pasiennya kurang menyukai susu, misalkan cair satu atau kita kenal dengan susu, seterusnya. Kemudian nutrisi pasien sebagai pembaharu, ya, mengadakan perencanaan, kemudian kerjasama perubahan yang sistematis dan terarah. Mengadakan inovasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku. Nah, hubungannya dengan nutrisi pasien, banyak literatur-literatur atau jurnal-jurnal karya teman-teman kita sejawat, ya, perawat, seperti yang kemarin terkait dengan pengaruh pemberian sonde menggunakan feeding bottle dan juga menggunakan
feeding tube. Nah, feeding bottle dan feeding tube yang lebih tidak menyisakan residual atau sisa, itu yang mana itu harus teman-teman ketahui. Nah, jadi sebagai pembaharu kita melakukan evidence base ya, kemudian mempublikasikan agar tahu sehingga apa yang kita praktekkan itu sesuai dengan evidence base practice-nya. Nah, itu untuk peran perawat atau nursing health in nutrition atau di nutrisi. Beberapa peran perawat di sana sudah kita sampaikan, contoh-contoh kasusnya atau contoh-contoh permasalahannya ya. Kalau sebagai konsulen berarti kita menerima konsultasi, kemudian sebagai advokat berarti kita membela atau menyampaikan keluhan pasien saat itu apa, kemudian sebagai pembaharu, kemudian sebagai kolaborator berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain, karena dalam memberikan asuhan pelayanan kesehatannya maka semakin banyak kita berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain, sehingga kita harus tahu peran kita dulu, memposisikan diri kita itu sebagai apa, kemudian bagaimana kita bisa membantu pasien, membantu klien, karena saat ini pelayanan sudah berfokus kepada pasien atau patient center care. Jadi kebutuhan pasien apa yang harus kita ketahui. Sampai di sini teman-teman, apakah ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Silakan, ada pertanyaan? Ada? Belum? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nursing health pada istirahat. Nah, tadi bagaimana nursing health pada body alignment istirahat merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional. Bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Jadi keadaan ketenangan. Namun tidak berarti tidak melakukan aktivitas apapun ya. Bedakan istirahat dengan tidur. Kalau tidur itu salah satu istirahat, tapi kalau istirahat belum tentu istirahat. Tapi tidak selalu kita selesaikan istirahat dengan tidur. Jadi keadaan rileks tanpa adanya tekanan dan membutuhkan ketenangan. Sebagai pembanding, klien atau orang sakit tidak beraktivitas, tapi mereka sulit mendapatkan istirahat. Begitu pula dengan mahasiswa yang selesai ujian, merasa melakukan istirahat dengan jalan-jalan. Jadi tidak selalu ya tidur atau apapun itu dengan istirahat ya, tapi istirahat bisa dengan merilekskan dengan jalan-jalan, salon misalkan, main game. Oleh karena itu, perawat dalam hal ini berperan dalam menyiapkan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk beristirahat bagi klien atau pasien. Jadi kita menyiapkan agar klien ini nyaman. Ingat bahwa kita sebagai perawat, sekali lagi saya ingatkan, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini perawat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah terkait dengan kebutuhan istirahat atau banyak sih mengartikan dengan tidur, tapi tidak selalu. Yang ditekankan adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman untuk beristirahat baik klien atau pasien. Semisal ya kita berdinas, kemudian lampu menyala. Nah, pasiennya ya menyampaikan bahwa saat ini akan beristirahat, sehingga teman-teman bisa menanyakan biasa nyaman dengan posisi bagaimana gitu ya, bagaimana, oh saya biasanya nyaman kalau tidur suasananya temaram atau remang-remang. Nah, teman-teman bisa mematikan lampunya seperti ini Pak, nyaman misalkan. Atau kita bisa menanyakan, misalnya di tempat kami di ruang ICU. Nah, biasa kita posisi tidurnya dalam kondisi yang tenang, tidak berisik. Gitu. Nah, maka kita bisa menawarkan kepada pasien, apakah perlu untuk dibawakan penutup telinga, misalkan.
Jika iya, maka keluarganya diminta tolong untuk melakukan protokol. Dalam pokok bahasa nursing health pada istirahat adalah kita berperan dalam menyiapkan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk beristirahat. Nah, dilanjutkan dengan bagaimana karakteristik istirahat. Tadi ya, istirahat itu tidak selalu dengan tidur, tapi tidur itu merupakan salah satu contoh istirahat. Ya, contoh tadi adalah dengan jalan-jalan, itu juga saya beristirahat soalnya saya rileks di sana. Nah, jadi karakteristik istirahat yang bagaimana? Yang pertama adalah merasakan segala sesuatu dapat diatasi. Ya, gampanglah ini, misalkan santai. Kemudian merasa diterima dalam sebuah komunitas, perkumpulan, teman-teman nyaman di sana, tidak harus selalu langsung diterima, tapi cukup didengarkan, itu juga sudah luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bebas dari gangguan ketidaknyamanan. Ya. Jadi kita solutif, ya, segala sesuatu dapat diatasi, merasa diterima dalam komunitas atau kelompoknya, kemudian bebas dari gangguan ketidaknyamanan. Yang keempat adalah mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan. Jadi, misalnya mengikuti jalan-jalan tadi, wah senang banget ya tadi, misalkan. Atau kalau konsepnya beristirahat di rumah sakit, ya, berarti kita menanyakan bahwa apa yang disukai oleh pasien, misalkan bercerita. Kalau bercerita membuat dia nyaman, membuat dia bisa diterima, membuat dia puas terhadap tindakan yang diberikan, maka kita bisa masuk ke sana. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Jadi kalau misalnya butuh bantuan ya silakan disampaikan, jangan dipendam sendiri ya, karena nanti malah tidak diterima, tidak teratasi segala sesuatunya, malah tidak bisa beristirahat. Nah, kalau kita masuk kepada tidur, ya salah satu macam daripada istirahat itu tadi adalah keadaan bawah sadar di mana seseorang atau masih dapat diberikan dengan pekerjaan secara baik. Ya, tidur adalah keadaan bawah sadar, ya, di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik. Jadi sudah merem, ya, tapi dia masih bisa dibangunkan. Nah, tahapan-tahapan tidur ini terbagi menjadi dua, ada non-REM dan juga REM. Kalau REM adalah rapid eye movement terjadi sekitar 90 menit, berlangsung 5-30 menit. Jadi setiap 5 sampai dengan 30 menit ya, setiap 90 menit, 5 sampai 30 menit sekali, maka kita dianjurkan ya kalau misalkan kecapean ya istirahat sebentar bolehlah. Atau non rapid eye movement, istirahat penuh atau tidur nyenyak. Di sampingnya kami sampaikan waktu tidur berdasarkan usianya berapa, ini disesuaikan. Nah, ini adalah karakteristik atau peran perawat dalam memberikan asupan keperawatan dalam istirahat tidur. Kalau dalam istirahat tidur ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi masalah tidur itu, termasuk manifestasi fisik dan perilaku pasien akibat gangguan tidur. Jadi kita kaji pasiennya setelah beristirahat bisa tidur atau tidak. Jika bisa, maka caranya bagaimana Pak? Kok bisa? Atau Bu? Nah, kemudian dilanjutkan ya, kita sarannya demikian, karena kan tidak ada permasalahan di sana. Kalau misalnya belum bisa tidur dengan baik, nah permasalahannya apa? Kita cari ya ruangan-ruangannya. Nah, setelah itu ya, kita mengurangi distraksi lingkungan dan hal yang mengganggu tidur. Apa yang mengganggu tidur? Misalkan di rumah sakit terpasang monitor ya, kita harus tahu cari agar suara-suara monitor itu tidak mengganggu kenyamanan pasien misalkan, atau sedang ada perbaikan, maka kita harus anjurkan agar perbaikannya dilakukan di pagi hari, tidak mengganggu jam istirahat pasien. Anjurkan pasien tidur saat mengantuk, jelas. Kemudian membantu pasien untuk
memicu tidur. Bagaimana, apa yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk bisa segera tidur, masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Meningkatkan aktivitas pada siang hari agar harapannya saat malam ya ngantuk tidur. Kolaborasi untuk memberikan obat jika memang diperlukan bisa diberikan. Mengurangi potensial cedera sebelum tidur ya. Dengan menutup handle tempat tidur ya. Kemudian pastikan aman semuanya, resiko jatuh tidak terjadi, dan yang terakhir adalah ya memberikan pendidikan kesehatan dan rujukannya. Nah, jadi kita harus tahu ya kalau tidur seperti ini Pak, fungsinya untuk apa dan seterusnya. Oke, demikian teman-teman terkait dengan konsep nursing health. Adakah yang perlu didiskusikan? Silakan. Oke, ada yang mau didiskusikan. Jadi kita sudah membahas ya terkait dengan nursing health. Ada 3 tadi erat kaitannya dengan body alignment. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan nutrisi. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan istirahat. Adakah yang perlu didiskusikan teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep 6 sasaran keselamatan pasien. Ya, konsep 6 sasaran keselamatan pasien. Kemarin sudah disampaikan dalam materi peran perawat merujuk kepada 6 sasaran keselamatan pasien. Apa saja 6 sasaran keselamatan pasien? Yuk, kemarin sudah 1 apa? Boleh diaktifkan mikrofonnya, teman-teman. 1 apa? 6 sasaran keselamatan pasien yang sudah disampaikan kemarin. Ada? Oke. Identifikasi pasien, Pak. Identifikasi pasien dengan benar. Oke, nomor 1. Yang kedua? Peningkatan komunikasi efektif. Oke, peningkatan komunikasi efektif. Yang ketiga? Peningkatan kewaspadaan pada obat-obat. Oke, obat-obat yang perlu diwaspadai, obat high alert medicine atau kita kenal dengan HAM. Kemudian selanjutnya? Benar pasien, benar lokasi, benar prosedur, dan benar tindakan operasi, Pak. Oke, safety surgery ya, benar masing-masing hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya? Pencegahan cedera akibat jatuh. Pencegahan cedera akibat jatuh. Kemudian ada lagi? Satu lagi? Pengurangan resiko pasien jatuh, Pak. Ya, pengurangan terkait pelayanan Oke, sip. Pengurangan infeksi atau bagaimana Pelayanan cara kesehatan. dalam pelayanan kesehatan. Dari ke-6 hal tersebut nanti kita akan bahas satu persatu ya, bagaimana konsep 6 sasaran keselamatan pasien. Kenapa hal ini ada lagi? Karena agar teman-teman bisa mengetahui ya, teman-teman bisa menerapkan nantinya saat di pelayanan. Karena walaupun menjadi mahasiswa praktikan, teman-teman tetap menjadi bagian dari sebuah rumah sakit atau puskesmas saat itu. Nah, sehingga teman-teman harus bisa mengikuti atau mensukseskan apa yang menjadi program dari fasilitas pelayanan keselamatan tersebut. Ya, kami coba tayangkan di beberapa rumah sakit ya. Nah, kita lihat dulu ya.
Ini adalah terkait dengan 6 sasaran keselamatan pasien yang harus teman-teman ketahui agar bisa memberikan pelayanan dengan baik. Bentar ya, kami lihatkan dulu. Izin untuk share screen. Nah, jadi bahan tayang yang kita gunakan hampir sama dengan bahan tayang waktu perkuliahan terkait dengan peran perawat dalam manajemen patient safety. Namun ada beberapa bagian yang kita edit ya, kita tambahkan karena langsung merujuk kepada konsep 6 sasaran keselamatan pasien ini. Jadi, setelah mengikuti perkuliahan, teman-teman diharapkan memahami tentang konsep 6 sasaran keselamatan pasien. Apa saja di sana? Ada cara mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, cara meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, cara meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Yang keempat adalah cara memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. 5 adalah cara mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Dan yang keenam adalah cara mengurangi risiko cedera pasien akibat Ini 6 sasaran keselamatan pasien. Saya titip betul teman-teman, semuanya harus bisa memahami, menghafalkan, dan juga memberikan contoh terkait dengan 6 sasaran keselamatan pasien. Untuk meminimalisir timbulnya risiko dan mencegah kejadian cedera atau terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, maka tenaga keperawatan di fasilitas kesehatan dapat mengimplementasikan sasaran keselamatan pasien. Jadi, kenapa sih Pak kok sasaran keselamatan pasien ini harus diterapkan, harus digaungkan, harus diangkat? Karena ini untuk meminimalisir terjadinya cedera. Lanjut. Identifikasi pasien. Kemarin sudah disampaikan cara mengidentifikasi pasien. Bagaimana kemarin? Ada yang masih ingat? Lihat gelangnya. Lihat gelang, Pak. Ya, lihat Oke. gelang. Apa yang dilihat di gelangnya? Nama, nomor rekam medis. Tanggal lahir. Iya, Nama, nomor rekam medis. nomor rekam medis, Usia. usia apa tanggal lahir yang dipakai? Tanggal lahir. Tanggal lahir apa usia? Tanggal Usia, lahir. Pak. Iya. Tanggal lahir. Usia apa tanggal lahir? Ayo. Tanggal lahir. Bisa boleh usia, Kalau boleh usia tanggal lahir. sama semuanya mati. Masa bisa semuanya? Ayo. Oke, jadi Tanggal lahir, Pak. Oke, tanggal lahir. Ada lagi? Oke, coba kita cek. Ya, tujuannya untuk memastikan ketepatan pasien. Teman-teman ingat waktu kita perkuliahan pertama, konsep patient safety, di sana kita tayangkan ya, gambar di salah satu IGD, begitu ya, yang pasiennya banyak sekali. Yang teman-teman menjawab, nanti kalau salah pasiennya gimana Pak? Kalau salah prosedurnya gimana nih Pak? Salah obatnya bagaimana nih Pak? Nah, makanya kita harus lakukan identifikasi pada
pasien untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan ya, yang akan menerima layanan atau tindakan, menyelaraskan ya, menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien ya, yang dibutuhkan oleh pasien. Right patient, right prosedur ya, right patient, right prosedur. Nah, penanda identitas yang ditetapkan di tempat kami di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang yang sesuai dengan regulasi dari KARS maupun lembaga akreditasi yang lain adalah nama pasien, tanggal lahir ya, jangan lupa ya, tanggal lahir, nomor rekam medis dan nomor induk kependudukan ya yang dipakai. Cukup berapa saja yang kita gunakan dari keempat ini, cukup berapa item? 2, Pak. Oke, 2. Sip, cukup 2 item saja yang digunakan. Ini ya. Ini yang dipakai di tempat kami kemarin ada KTP, kemudian aplikasi online di tempat kami kita sebut sebagai Karyadi Mobile, kemudian foto pasien dan identitas pasien serta gelang identifikasi atau gelang identitas. Ya, alat-alat identifikasi. Kalau ditanya, kalau sumbernya tadi teman-teman sudah tahu apa yang diidentifikasi 2 dari 4, boleh nama dan seterusnya. Nah, alatnya apa? Nah, bisa menggunakan KTP, gelang identitas, atau yang nomor 2 itu kata-katanya di standar akreditasi adalah kartu tanda berobat. Jadi mau dimanapun kan ada tuh kartu tanda berobat. Nah, kalau di tempat kami sudah tidak menggunakan yang hard, kita menggunakan Karyadi Mobile Application. Ya. Mencocokkan 2 dari 4 identitas. Luar biasa, teman-teman tadi sudah menjawab. Ya. Jangan lupa warna-warna gelangnya. Pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki. Kemudian pin penanda tambahan ya, ini pinnya yang di tempat kami. Kalau kuning itu adalah pasiennya beresiko jatuh, merah itu adalah yang pasiennya alergi. Nah, kok tahu dari mana Pak? Waktu pengkajian awal ya, waktu assessment awal kita tanyakan apakah ada alergi. Alergi apa? Alerginya yang alergi obat-obatan loh ya. Kalau alergi mantan tidak termasuk di sini ya. Tidak termasuk di sini ya. Jadi alergi obat-obatan. Jadi yang non obat-obatan tidak disebutkan di sini ya. Kemudian ungu, DNR, do not resuscitate. Keluarga memutuskan untuk tidak dilakukan pijat jantung atau ada pin abu-abu jika ada paparan radiasi. Ini sudah sesuai dengan standar regulasi yang ada di seluruh Indonesia sama, di Semarang, di Riau, Pekanbaru semua sama ya. Soal, yuk. Kok lanjut? Pertama, jawab dulu ya. Kapan kita sebagai perawat melakukan identifikasi pada pasien? Kapan? Pas mau melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, Pak. Satu-satu. Jangan keroyokan. Saya kalah kalau dikeroyok. Ya. Bentar. Rara, kapan Ra? Sebelum melakukan tindakannya. Sebelum melakukan tindakan. Oke, boleh. Sip. Rudi, kapan Rudi? Sebelum pemberian obat, Pak. Oke, Olga, sebelum pemberian obat. Kalau Rara tadi sebelum tindakan, artinya adalah sebelum kita melakukan tindakan, misalnya pemasangan infus dan sebelum melakukan pemberian obat. Ada lagi? Kapan, Ruth? Ayo, kapan? Kalau sesudah boleh nggak, Pak? Sesudah apa? Kalau sesudah tujuannya untuk apa? Misalkan nih, kita ngasih obat. Pak, saya tanya Pak namanya siapa? Nama saya Rudi. Waduh, salah ternyata Pak.
itu bukan buat Pak Rudi. Kira-kira boleh nggak kalau sesudah? Tidak, Pak. Tidak, berarti kapan lagi? Sebelum apa lagi? Kalau misalnya sebelum membawa pasien ke ruangan gitu, Pak, kayak misalnya dia mau dioperasi kan, Pak, ditanya dulu namanya gitu. Boleh, Pak? Oke, berarti kan itu sebelum tindakan kan? Include-nya. Oke. Jangan kamu jabarkan sebelum tindakan operasi, sebelum tindakan pasang infus, sebelum ini banyak. Sebelum tindakan, sebelum memberikan obat. Ada lagi apa, ayo? Sebelum dilakukan Oke, Pak. pengambilan apa? Sampel darah. Darah atau spesimen, Pak. Oke, sebelum dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan penunjang, apakah darah, apakah urin, apakah sputum, ya. Ini darahnya siapa? Misalkan udah ngambil, kayak Rudi tadi. Setelah ngambil, betul darahnya Bu Olga ya? Waduh, salah, saya Bu Rara. Lah terus gimana ini darahnya? Saya kembalikan lagi ya Bu. Mohon maaf ya. Masa ya gitu kan? Enggak. Jadi semua sebelum ya. Kemudian sebelum apa lagi? Sebelum injeksi, Pak. Sebelum injeksi sama sebelum memberikan obat temennya atau saudaranya. Oh iya. Apalagi sebelum memberikan darah atau produk darah. Jadi sebelum transfusi, dicek dulu betul dengan Pak Rudi. Ya Pak, ini kita harus tambah darah ya Bapak ya. Jangan sampai sudah masuk darahnya, waduh ternyata salah ya. Saya ulangi, kapan kita melakukan identifikasi pasien? Sebelum melakukan tindakan. Sebelum melakukan ya pengambilan sampel untuk pemeriksaan penunjang sebelum dilakukan pemberian darah atau produk darah dan sebelum dilakukan pemberian obat atau tindakan yang lain tadi. Wes, ada lagi sebelum apa lagi? Sudah, enggak ada? Yakin? Oke, nomor 2 sekarang. Nyonya S, usia 28 tahun, post seksio cesaria, mendapatkan transfusi darah, manajemen safety yang dilakukan perawat, yaitu A, B, C, D, apa? B, Pak. Oh iya, bos. Diulangi, yuk. Nyonya S, usia 28 tahun, dengan diagnosa post seksio cesaria. Diagnosanya itu post SC, habis melahirkan. Nah, Nyonya S ini mau transfusi. Manajemen safety apa yang dilakukan oleh teman-teman? Mau transfusi, berarti apa? A, B, C, D. A, pastikan identifikasi pasien. Tadi kan sudah dijelaskan nomor 1 kan? Kapan melakukan identifikasi? Sebelum transfusi darah atau jadi kita cek dulu benar dengan Nyonya Susi, usianya tanggal lahirnya berapa? Dicek antara kan transfusi darah itu ada kantongnya kan? Nah, di kantongnya itu ada etiketnya atau labelnya, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, disesuaikan. Jelas? Nomor 3, saudara S, usia 18 tahun. Setelah dilakukan skin test teman-teman tahu ya, prosedur untuk mengecek apakah ada alergi. Ternyata alergi penisilin. Manajemen safety yang dilakukan perawat apa? D, Pak. Alergi. Ya, jawabannya apa? C. B, Pak. Kan dia Diperhatikan soalnya loh ya. Ternyata alergi penisilin berarti B, ya kan? Memberikan gelang merah. Ingat, gelang merah untuk alergi obat ya. Oke, jelas teman-teman? Jelas. Kita lanjutkan ya. Oke.
Selanjutnya komunikasi Pak. efektif. Kemarin komunikasi efektif yang sudah disampaikan dengan teknik apa? Ayo, komunikasi efektif yang sudah disampaikan. Apa kemarin? S, B, A, R. Atau kita kenal dengan S? SBAR, Pak. SBAR. Apa saja SBAR, Olga Pak. itu? S-nya apa? S-nya? Situasi. Situasi. Berarti berisi apa? Dia. Sebentar. Assessment dan recommendation. S, situasi. Isinya apa kemarin Olga? Situation. Isinya apa kemarin? Hasil, Pak. Apa yang akan dilaporkan? B-nya apa? B-nya background. Diagnosa medisnya, Oke, Pak. yang mendasari pasien. A-nya apa? Asesmen data saat ini, Pak. Oke, R-nya berisi Recommendation. recommendation. Oke, berisi advice-nya apa? Kapan kita melakukan komunikasi SBAR? Kapan? Kapan? Ya, SBAR dilakukan saat apa? Pemberian Sebelum informasi melakukan dengan tindakan, penerima Pak. informasi, Pak. Oke, ayo. Kemarin apa? Saat tidak bisa Ketemu dilakukan langsung. sip, sehingga tidak bisa dilakukan komunikasi secara langsung, Pak, sehingga kita melakukan komunikasi SBAR. Apa saja yang dilaporkan di SBAR selain situasi? Hasil kritis ya, hasil kritis laboratorium. Hasil kritis laboratorium, dokter melaporkan misalkan HB-nya 6, HB-nya 9 dan seterusnya ya. Oke, ini ya. Standar 2, komunikasi yang efektif. Standar 2 rumah sakit mengembangkan dan menerapkan suatu proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lisan dan atau telepon di antara para pemberi pelayanan. Ada SBAR dan juga ada TBK. Kalau TBK kemarin kepanjangannya apa TBK? Tulis baca konfirmasi, Pak. Tulis, baca, konfirmasi. Tulis, siapa yang melakukan tulis? Apa yang dituliskan? Apa kemarin? Tulis, berarti kita menulis. Ya kan, komunikasi lewat telepon nih. Kita menuliskan apa yang dikomunikasikan. Kemudian membacakan, B-nya baca, membacakan kembali apa yang dituliskan. K-nya adalah konfirmasi. Konfirmasi oleh siapa? Oleh orang yang memberikan advice-nya itu ya. Jadi kita lakukan yang namanya, bentar. Jadi kita melakukan TBK, tulis, baca, konfirmasi. Jangan lupa ya. Kemudian di dalam komunikasi yang efektif ini, kita juga harus melakukan proses serah terima untuk hasil kritis dari pemeriksaan diagnostik. Seperti tadi ya, pemeriksaan laboratoriumnya, HB-nya cuma 7 nih, gimana nih? Nggak ada dokternya yang standby nih. Maka kita melaporkan, dok, melaporkan HB pasien saat ini 7,9 dengan diagnosa medis di background-nya pasiennya dengan post seksio cesaria. Asesmennya adalah yang data-data dasar saat itu apa, kemudian rekomendasinya apa, ya. Kemudian rumah sakit mengembangkan dan menerapkan komunikasi untuk serah terima antara jaga pagi ke jaga siang,
antara jaga siang ke jaga malam ke jaga pagi, ada proses timbang terima. Dengan proses komunikasi yang efektif, diharapkan ya tidak terjadi kesalahan. Saya ulangi, dengan komunikasi yang efektif tidak terjadi kesalahan saat perintah lisan atau perintah melalui telepon atau komunikasi verbal saat penyampaian hasil pemeriksaan kritis harus disampaikan. Ini ya, contohnya ya, kemarin ya disampaikan. Contoh pasien usia 7 tahun ya. Usia 7 tahun. Nah, melaporkan pasien nyeri akut, background-nya diagnosanya, A-nya asesmennya saat ini apa, R-nya adalah advis-nya. Jelas teman-teman contohnya? Ini adalah potongan dari RME kami, rekam medis elektronik yang ada di tempat kami, ya. Bukti pesan melalui telepon. Perawatnya, nurse Tadia ini menginformasikan kepada dokter Yeti, dok, kita melaporkan pasien, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, buktinya dituliskan di RME, rekam medis elektroniknya. Dan juga contoh-contoh SBAR, nanti saya bagi, teman-teman bisa lihat. Ingat ya, komunikasi efektif dengan SBAR. Ini hasil kritis laboratorium, trombositnya cuman 37.000 dari nilai normal 150 sampai 400.000. Nah, gimana nih, Dok? Kita komunikasikan. Ini adalah contoh serah terima dari perawatnya Dani Setiarso ke Nes Robi. Serah terima antar jaga. Jadi di komunikasi efektif ini kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah SBAR dan TBK. Yang kedua adalah melaporkan hasil kritis pemeriksaan penunjang, apakah hasil kritis pemeriksaan laborat maupun pemeriksaan radiologi. Kemudian yang terakhir adalah proses timbang terima antar perawat jaga. Oke. Adakah yang perlu didiskusikan, teman-teman? Ada? Tidak? Oke, soal yuk. Contoh. Soal nomor 1. Berikan contoh situasi yang membutuhkan SBAR. Teman-teman sudah menangkap tadi konsep SBAR-nya? Sudah jelas? Konsep SBAR-nya bisa dipahami? Situasi, background, assessment, recommendation jelas? Jelas ya? Atau masih belum paham? SBAR, contoh SBAR, sudah jelas? Contoh SBAR sudah jelas, teman-teman? Halo? Aman? Oke. Contoh SBAR-nya bisa dipahami, teman-teman? Bisa? Jelas konsep SBAR? Indah, coba Indah. Indah mana Indah? Karena hanya ada 3, jadi Indah. Indah? Halo? Ke kamar mandi lagi? Enggak? Oke, coba kita ke yang lain. Deviana Agustina. Ada? Ada, Deviana? Tidak ada? Ya, Pak. Ada di kamar mandi atau enggak? Ya, Pak. Enggak aman.
Mana nih wajahnya kok hitam semua? Sebentar, Pak. Oke. Dicari dulu jilbabnya. Kemana? Ada yang lain? Coba dibuat, yo. Syafna dan Lulu. Ada Syafna dan Lulu? Ada, Pak. Ada. Saya diminta menunggu sebentar juga atau enggak? Apa? Apa? Aman, oke. Nah, itu kan kelihatan. Mati lampu kah? Tidak, Pak. Oh, tidak. Syafna dan Lulu, coba dicontohkan. Contoh dong. Contoh simpel terkait S-bar. Sebentar. Apa contohnya? Apa? Deviana sudah dibantu, yuk bertiga coba komunikasinya bagaimana. Ini kan terpisah nih, nggak komunikasi secara langsung nih. Contohnya apa? Syafna dan Lulu boleh, Deviana boleh. Ada yang mencontohkan? Silahkan. Syafna dan Lulu, Deviana. Atau yang menyimak tadi siapa? Lulu, tidak ada yang menyimak saya? Ada? Contoh coba, contoh bikin S-bar bagaimana? Karena teman-teman biar tahu contohnya. Tadi sudah kita contohkan, misalkan melaporkan nyeri perut, kemudian diagnosanya apa, dibuat yang sederhana saja, tidak apa-apa, nanti kurang tepatnya di mana, kita akan coba bantu. Ada? Kok lesing. Izin, Pak. Ya, kayaknya cuman kamu, Rara, Listia. Kamu, Olga, Rara, Listia. Olga, Rara, Listia. Ya, Olga silahkan. Contohnya mulai dari situasinya, Pak. Situasinya apa nih? Misalnya, selamat pagi, dokter. Saya dari perawat Olga yang berdinas di ruangan ini Oke. melaporkan pasien Tuan A mengalami penurunan pengeluaran urin. Sebentar. S-nya apa berarti? Masalahnya apa tadi kamu sebutkan, Olga? Penurunan pengeluaran urin, Pak. Oke, sebentar. S-nya adalah penurunan produksi urin. Oke, kemudian yang selanjutnya. B-nya apa diagnosanya dia? Diagnosa medis gagal ginjal kronik, Pak. Oke, GGK. Kemudian laporan selanjutnya apa? Yang menunjang di asesmen? Sudah disampaikan mengenai produksi urin. Kemudian lanjutkan, laporannya lanjutkan dulu. Program Nanti saya tuliskan. hemodialisanya, Pak. Misalnya hari Senin sampai Kamis. Program hemodialisa Senin dan Kamis. Kemudian apalagi? Kesadarannya kompos mentis, Pak. Oke, kesadaran kompos mentis. Kemudian apalagi? Hasil laboratorium terbaru. Ya, apa yang mengganggu?
Hemoglobinnya 9 Hemoglobin miligram per 9. Oke, desiliter. apalagi? Albuminnya 3. Ureum. Ureumnya Ureumnya berapa? 237. Oke, kreatinin ada? Asesmennya, Pak. Ya. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit lebih. Oke, R-nya apa rekomendasinya? Misalkan dari dokternya bilang apa? Haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen? Apa dok? Perlu peningkatan diuretik atau syringe pump? Oke, peningkatan diuretik perlukah gitu kan ya? Nah, dijawab sama dokternya ini ditingkatkan misalkan pemberian diuretik. Jadi ini dilaporkan oleh Nurse Olga, melaporkan bahwa penurunan produksi urin nih dok. Dengan diagnosa pasien ini GGK, harusnya pasiennya ini hemodialisa Senin dan Kamis. Sekarang baru Selasa atau Rabu misalkan. Kesadarannya si komposmentis gini, gimana nih dok? Urinnya terus turun. Apakah perlu kita tingkatkan pemberian diuretik? Nah, di R-nya dituliskan apa yang dokternya sampaikan. Oh ya udah, Nurse Olga, pemberian diuretiknya yang semula 20 mg per 24 jam, sekarang dibuat 20 mg per 8 jam. Jadi yang awalnya sehari sekali menjadi sehari 3 kali. Ada yang ditanyakan terkait konsep S-bar? Jadi teman-teman di S-nya lebih dispesifikkan ke yang hal urgent saat itu apa. Ya, kemudian di assessment-nya difokuskan kepada yang menunjang apa. Di R-nya dituliskan program dokter saat itu apa. Ya. Ada yang didiskusikan terkait konsep S-bar? Bisa dipahami teman-teman contoh S-bar-nya? Jelas? Saya kira jelas ya, aman ya. Lanjut ke nomor 2. Perawat S mendapat laporan bahwa pasien A masih mengeluh nyeri perut dan sudah meminum analgesik yang diberikan, tapi nyeri tidak kunjung hilang, sehingga pasien tidak bisa tidur. Kemudian perawat S konsul ke dokter via telepon. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif, kecuali dalam komunikasi efektif yang perlu diperhatikan? C, Pak. Oke, C, perawat Pak. memberikan obat dan menerima dan menutup telepon. Teman-teman ingat ya konsep S-bar dan juga TBK-nya seperti apa. Kemudian kita lanjutkan ke High Alert Medicine atau HAM. Dalam prakteknya, pemberian obat HAM harus dilakukan apa kemarin? Dilakukan apa pemberian obat HAM? Dilakukan double check, Pak. Double check, oke. Nah, ini loh disebutkan. Dugaan perawat salah suntik obat bikin bayi di goa meninggal. Nah, salah siapa dia menyuntiknya di goa ya, nggak di tempat yang terbuka gitu. Bukan, di goa ini adalah suatu daerah di Sulawesi ya. Nah, apakah mungkin tidak melalui prosedur double check? Ini ya obat-obatan di double check-nya ya. Ada beberapa. Ini ya, obat HAM, foto penyimpanan dan penataan obat HAM di unit pelayanan eksekutif. Contohnya di tempat kami, ada tulisannya High Alert. Di rumah sakit manapun sama, merah seperti ini. Contoh pemberiannya ini ya teman-teman ya, kita berikan tanda silang 2. Ini di RME kami atau di rekam medis elektronik kami. Nah ini ya, ada tanda silang 2, itu artinya sudah melalui proses double check.
Kemudian safety surgery. Safety surgery atau prosedur operasi safety. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Nih, jangan lupa, jangan sampai seperti ini loh. Kasus salah operasi kaki di rumah sakit Murni Teguh berujung damai. Jadi ada kejadian salah operasi. Ketika ada kondisi salah operasi seperti ini, maka apa yang terjadi teman-teman? Pasti prosedur safety surgery-nya tidak dilakukan. Kapan dilakukan safety surgery? Nah, ini ya, dua sisi kiri dan kanan, struktur multiple, time out sebelum insisi. Ini ya, kita gambarkan pada pasien kelolaan kita. Oh, ini di paha sebelah kanan misalkan. Nih, surgical safety checklist dilakukan oleh Nurse Dwi Yoga. Ada 3 tahapan ya teman-teman ya, sign in, time out, dan juga sign out. Jangan lupa ada 3 tahapan, sign in, time out, dan juga sign out. Sign in dilakukan sebelum induksi anestesi. Jadi sebelum pasiennya diberikan obat bius masih sadar, itu pasiennya masih bisa mendengar proses sign in dilakukan oleh perawat dan ahli anestesi. Kemudian time out dilakukan sebelum insisi. Sudah dibius pasiennya, tapi belum dibuka organ tubuhnya. Nah, terakhir sign out dilakukan sebelum pasien meninggalkan kamar bedah. Ini ya, proses-prosesnya di tempat kami contohkan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Nah, hand rub dilakukan 20-30 detik. Kalau hand wash dilakukan berapa detik hand wash? 40 sampai 60. 40-60 detik. Ini contohnya di tempat kami ya. Soal yuk, nomor 1. Kapan saja waktu melakukan hand hygiene yang tepat? Yang C, Pak. Yang C, bersentuhan dengan cairan dengan pasien. Kapan saja sih 5 moment cuci tangan? 1, kapan? Sebelum menyentuh pasien. Oke, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, Belum Melakukan tindakan. sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, Setelah kontak dengan Melakukan tindakan. setelah melakukan. Tindakan. Oke, yang keempat, terkena cairan pasien, terkena cairan tubuh pasien. Terakhir, terkontaminasi dengan lingkungan Kontaminasi oke, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. pasien. Sip. Nomor 2, peran perawat dalam mengurangi infeksi nosokomial. Apa? A, B, C, D. mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Oke, sip. Yang D ya, dibaca soalnya peran kita untuk mengurangi infeksi nosokomial. Resiko jatuh. Terakhir nih, mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh. Akibat terjatuh. Nih, viral pasien meninggal usai terjatuh di toilet. Keluarga ngamuk. Nah, ini perawatnya yang jaga udah ketar-ketir ini. Udah diambang. Nah, kok bisa nih pasiennya jatuh? Agar tidak terjadi kasus seperti ini, kalau di toilet harusnya dilengkapi dengan apa? Pegangan, Pak. Pegangan. Selain pegangan apa lagi? Manajemen agar tidak terjatuh. Selain pegangan, satu lagi apa? Tanda nggak sih, Pak? Tangga. Mau naik kemana kamu? Tanda yang Tanda, Pak. kuning. Oh, tanda. Tanda apa? Tanda yang kuning itu apa sih? Tanda lantai Iya, licin, Pak. Pak. Tanda masih licin, baru dipel gitu, Pak. Nah, kalau di toilet kan memang seperti itu. Kita dikasih tanda. Satu Oh, lagi iya. apa? Satu lagi adalah bel. Teman-teman pernah di toilet rumah sakit ada belnya yang tinggal pencet atau tarik? Nggak pernah, Pak. Ada, Pak. Ada lah harusnya. Di toilet itu ada 2 tanda, bukan tanda, 2 intervensi agar pasien
terselamatkan dari resiko jatuh. Yang pertama adalah pegangan, yang kedua bel, nurse call. Tapi lokasinya ada di toiletnya. Ini ya penanda terkait dengan pelayanan kesehatan. Yang pertama ada PIN, kemudian yang kedua ada penanda DCM, rekam medis, ada pita, kemudian pegangan. Ini dilakukan pemasangan pita oleh perawat di rumah sakit kami. Ini pemasangan PIN dan juga di tempat tidur. Ini yang di RME, rekam medis elektroniknya. Ini juga diberikan resiko jatuh. Jangan lupa teman-teman harus ingat, pengkajian resiko jatuh itu berbeda-beda tergantung usia dan juga lokasinya. Tergantung usia. Pasien usia kurang dari 18 tahun menggunakan Humpty Dumpty. Ya, kemudian pasien usia lebih dari sama dengan 18 tahun menggunakan Morsefall. Pasien psikiatri menggunakan skala Edmondson. Jangan lupa skala-skalanya berdasarkan usia dan juga lokasinya di mana. Kalau di rawat jalan menggunakan metode observasi. Ya. Ini pengkajian resiko jatuh di tempat kami menggunakan RME, ada resiko jatuh anak, dewasa, psikiatri. Ini pengisiannya, asesmennya seperti ini. Ini untuk intervensinya, tinggal klik. Karena kita sudah berbasis elektronik semua di tempat kami, di rumah sakit kami. Nah, kesimpulan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini adalah penerapan standar keselamatan pasien merupakan kewajiban semua rumah sakit. Tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya, seperti kita juga nanti teman-teman ya berpraktik di dalamnya adalah harus turut serta menjaga keselamatan pasien agar tindakan yang membahayakan nyawa dan merugikan pasien tidak terjadi. Saya titip betul-betul teman-teman ya tahu tentang standar keselamatan pasien dan mampu menerapkan standar keselamatan pasien dengan baik. Nah, ini ya Biskuitnya untuk sore hari ini. If I'm doing whatever is best for my patient, then I'm doing what's best for me and for our system. Yang terbaik untuk pasien tentunya yang terbaik buat kita dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Demikian terkait dengan perkuliahan pada sore hari ini terkait dengan nursing health dan juga konsep 6 sasaran keselamatan pasien. Adakah yang perlu didiskusikan teman-teman semua? Ada pertanyaan, silahkan. Rudi, ada yang perlu didiskusikan? Masih mikir, Pak. Oke, saya tunggu pemikirannya. Silahkan. Mau sampai jam berapa menunggunya? Ada teman-teman yang perlu didiskusikan? Pak, mau nanya. Nanya apa kamu? Rara, silakan. Pak, kalau misalnya kan kita kan udah pakaikan pegangan sama tanda di kamar mandi itu kan, Pak. Nah, tuh kalau pasiennya tetap jatuh, siapa disalahkan, Pak? Kok bisa tetap jatuh bagaimana? Oke, baik. Terima kasih, Rara. Jadi teman-teman, yang perlu diingat dalam konsep patient safety is not blaming culture. Tidak budaya menyalahkan, tapi kita budayakan untuk root cause analysis. Jadi kita mencari akar permasalahannya di mana. Contoh misalkan, pasiennya kan kita lakukan assessment terlebih dahulu, pengkajian terlebih dahulu, ya kan? Kalau hasil pengkajiannya pasiennya resiko jatuh tinggi, ya tidak dianjurkan ke kamar mandi, tidak diperbolehkan ke kamar mandi karena resiko jatuh tinggi. Tapi kalau resiko jatuhnya rendah, kemudian tiba-tiba memang pasiennya mengalami serangan di kamar mandi dan jatuh,
ya pasti nanti akan ada perbaikan-perbaikan dari sistem. Apakah edukasi perawatnya kurang, walaupun ke kamar mandi harus dengan bantuan perawat, tapi keluarganya atau pasiennya tidak dibantu oleh perawat. Jadi teman-teman jangan takut dulu, selama yang kita kerjakan sudah sesuai dengan SOP, SPO, maka tidak selalu kita yang disalahkan. Oh, kita sudah menerapkan manajemen patient safety. Mana buktinya? Assessment sudah kita lakukan, pin kuning sudah kita berikan, handrail sudah kita pasang, nurse call sudah kita berikan, pegangan. Tapi pasiennya di luar pengawasan kami minta turun, tidak melaporkan. Nah, keluarganya mengizinkan misalkan. Jadi, kalau pasien seperti itu, apa nanti tindakannya? Maka kita melakukan root cause analysis. Apakah pasien-pasiennya ditempatkan di depan nurse station semua, misalkan. Atau pasiennya memang yang tidak mengikuti anjuran perawat untuk tidak turun. Karena kan ini di bangsal perawatan, misalkan. Yang memang bukan total care. Begitu Mbak Rara menjawab pertanyaannya. Ada lagi yang perlu didiskusikan, teman-teman? Silahkan. Ada? Cukup? Tidak ada? Cukup, Baik, Pak. siap. Loh, katanya kamu baru mikir, tak tunggu loh, Rudi. Setelah Rara, tidak ada? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, teman-teman, nanti masih ada 1 kali pertemuan dengan saya ya. Terakhir untuk mata kuliah manajemen patient safety ya, di praktek dan juga teman-teman ada praktiknya nanti. Nanti kita kontrak waktu dengan Mbak Sipen terlebih dahulu. Begitu, sekian untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas atensi yang luar biasa dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Riau ya. Jadi teman-teman saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi nilai ibadah bagi kita ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya mohon izin untuk leave. Ya, Bapak. Kalau Bapak yang apa tuh dia yang nutup jam kan ya. Sipen, nasi ramas.